Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azimatul umur wa maqaliduha wa bi iradatihi husulul asbab wal musabbabati wa mafatihiha wa tabaraka man lam yusharikhu fil khalq والرزق وتدبير أحد من العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولا ضد ولا ظهير ولا معين أما بعد. Hadirin jemaah salat tarawih yang sama-sama mengharap ridha dari Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa menjalankan ibadah sholat tarawih di Musola Al-Mujahid ini, yang semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lain sampai di penghujung Ramadan ini dengan maksimal. Ada ulama yang bernama Al-Junaidi. Beliau merupakan ulama dalam bidang tasawuf. Ketika Al-Junaidi ini usianya masih 7 tahun, ditanya oleh gurunya, "Ma syukur?" Apa itu syukur? Al-Junaidi menjawab, "Alla yu'sallahu binikmatin." Syukur itu Allah tidak dimaksiati dengan nikmatnya. Menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya kita bisa bernafas, kita bisa memakan makanan dengan lahap, kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini, itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karenanya ketika kita menyalahgunakan nikmat tersebut, maka bisa jadi orang tersebut bukanlah hamba yang bersyukur. Karenanya nikmat sekecil apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita jamaah sekalian, marilah kita bisa menggunakannya atau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat, di mana kita mengetahui bersama bahwa malaikat ini merupakan makhluk Allah yang taat, di mana malaikat ini selalu sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak pernah ada rasa lelah dalam mentaati Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-20, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka para malaikat bertasbih kepada Allah sepanjang malam dan sepanjang siang, dan tak pernah ada lelah-lelahnya. Hadirin, di antara para malaikat itu ada yang Allah tugaskan untuk memikul arsy, di mana kita faham dan kita tahu bahwasannya Allah beristiwa atau bersemayam di atas arsy. Dan besarnya arsy itu sungguh amat besar, yang mengetahui hanyalah Allah sendiri tentunya. Dan dijelaskan di dalam sebuah riwayat bahwasannya Rasulullah SAW menggambarkan betapa besarnya malaikat pemikul arsy ini. Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi ta'ala innama baina syahmati udhunihi ila atikihi sab'imi'ati amin, yang artinya
Rasulullah diizinkan Allah untuk menceritakan kepada kalian bagaimana besarnya malaikat memikul arsy, yaitu jarak antara daging telinganya dengan pundaknya ditempuh dengan jarak 700 tahun perjalanan. Ini menunjukkan bahwasannya malaikat memikul arsy memiliki tubuh yang sangat besar sekali. Dan perlu kita ketahui bahwasannya malaikat pemikul arsy ini tidak hanya memikul arsy saja, melainkan mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya memuji Allah Subhanahu wa taala serta memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman seraya mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman. Ya Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmu Engkau meluasi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan senantiasa mengikuti jalan Engkau, yaitu jalan Allah dan Rasul-Nya, dan peliharalah mereka dari azab api neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Ghafir ayat yang ke-7. Inilah jamaah sekalian doa malaikat yang ditugaskan oleh Allah memikul arsy, yang dimana mereka mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu memohon ampun, orang-orang yang selalu berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tersebut juga mendoakan kita supaya kita dihindarkan dari azab api neraka yang menyala-nyala. Maka beruntunglah bagi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selain dirinya mendapatkan doa dari malaikat pemikul arsy, juga dalam kondisi dirinya atau orang mukmin ini ketika wafat, dia pun juga dihampiri oleh malaikat yang wajahnya bersinar benderang. Allah Ta'ala berfirman, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah kepada mereka para malaikat. Lalu mereka berkata kepada mukmin yang hendak meninggal dunia ini, alla takhafu wala tahzanu, jangan takut dan janganlah bersedih. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga, allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan untuk kamu. Quran Surat Fusilat ayat yang ke-30. Inilah jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Tentunya kita berusaha supaya kita bisa menjadi hamba-hamba yang setiap langkahnya, setiap gerak-geriknya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kondisi kita saat ini yang memasuki bulan Ramadan. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Dan satu amalan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita supaya kita diberikan kekuatan untuk menjalankan syariat-syariatnya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.